Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan materi dari Bapak Dr. Masuri Masri, SSI MKes, yang berjudul sterilisasi pada mata kuliah mikrobiologi umum. Yang pertama, pada slide ditunjukkan definisi dari sterilisasi itu sendiri. Adalah pembebasan suatu benda dari semua organisme-organisme yang hidup, termasuk bakteri dan sporanya, secara kimiawi atau secara fisika. Dapat juga disebut atau diartikan dalam mikrobiologi merupakan suatu cara untuk mematikan dan menghilangkan semua organisme yang terdapat pada suatu benda. Tujuan sterilisasi ada beberapa, yaitu pertama, menyiapkan peralatan perawatan dan kedokteran dalam keadaan siap pakai. Kedua, mencegah peralatan rusak, mencegah peralatan cepat rusak, maksud saya. Yang ketiga, menjamin alat kebersihan, dan yang keempat, sebagai pernyataan bahwa produk sudah siap pakai. Ini adalah contoh secara kimiawi menggunakan etil alkohol pada tangan sebelum pengambilan spesimen dari penderita. Kemudian secara fisika, dengan panas kering menggunakan oven yang temperaturnya sekitar 167-170 derajat Celcius. Next. Ini adalah tata nama zat kimia. Germisida atau germisid ialah zat yang dapat membunuh kuman, kuman. Kemudian bakterisida atau bakterisid, zat yang dapat membunuh bakteri, dan fungisida sesuai nama latinnya, nama ilmiahnya jamur atau fungi. Fungisida, fungisid, zat yang dapat membunuh jamur. Ini adalah contoh lain, virusida dan sporosida, yang dapat membunuh virus dan dapat membunuh spora. Kemudian bakteriostatik atau bakteriostatika, zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, tetapi tidak membunuh bakteri. Jika pada slide sebelumnya germisida adalah dapat membunuh, maka bakteriostatika atau yang berakhiran ika adalah zat yang hanya dapat menghambat tetapi tidak dapat membunuh. Namun kalau sebelumnya itu langsung membunuh. Kemudian fungiostatika menghambat namun tidak membunuh jamur. Ini adalah contoh lain, virustatika dapat menghambat pertumbuhan virus. Kemudian disinfeksi ialah proses sterilisasi pada benda mati, misalnya pada alat lab, cawan, petri, Erlenmeyer, lantai ruangan, meja operasi, dan lain-lain. Jadi disinfeksi ini adalah prosesnya. Proses dari apa? Ini dijelaskan pada slide selanjutnya. Disinfektan. Ini adalah zat kimia yang digunakan pada proses disinfeksi. Jadi disinfeksi adalah prosesnya, maka disinfektan adalah zat kimia yang digunakan. Kemudian antisepsis, yakni proses sterilisasi yang menghalangi terjadinya infeksi, tidak toksik terhadap jaringan hidup sehingga dapat digunakan untuk jaringan hidup, seperti menghapus kulit yang akan disuntik dengan kapas alkohol 70%. Jadi salah satu syarat dapat dikatakan sebagai antisepsis selain untuk menghalangi terjadinya infeksi, syarat utamanya adalah tidak toksik, karena jika toksik maka akan menjadi parasit dalam tubuh manusia. Antisepsis itu apa? Antisepsis adalah prosesnya, namun yang digunakan dalam proses antisepsis adalah antiseptik. Antiseptik adalah sebuah zat. Contoh penggunaannya seperti pada kapas alkohol 70% untuk menghapus kulit yang akan disuntik. Kemudian, waktu adalah suatu variabel yang penting dalam destruksi mikroorganisme dengan cara fisika atau kimia. Penting bahwa zat yang digunakan membunuh bakteri itu diberi waktu secukupnya. Lamanya waktu yang digunakan akan tergantung pada jumlah populasi awal dari bakteri. Jadi, jumlah bakteri juga bervariasi. Ada banyak, ada juga yang sangat banyak. Jadi lamanya untuk penghapusan oleh antiseptik tadi itu tergantung dari seberapa banyak bakteri. Jadi jika semakin banyak bakteri, maka proses melakukan antiseptik itu
juga membutuhkan waktu tergantung dari berapa banyak bakteri yang ada. Kemudian ini adalah cara-cara sterilisasi dan disinfeksi. Pembersihan. Yang pertama adalah pembersihan. Mencuci alat-alat lab dengan air yang mengalir. Sterilisasi awal pada alat yang dibilas dengan air mengalir. Nah, mengapa harus air mengalir? Karena pada air kobokan ini atau air yang di mangkok, air yang dipakai berulang-ulang, itu memungkinkan untuk terdapatnya kuman. Sedangkan pada air mengalir adalah air yang masih steril. Dan pembersihan ini dalam hal umum juga harus dirangkaikan dengan penggunaan sabun untuk membunuh kuman. Seperti pada cara mencuci tangan pada materi sebelumnya, yaitu studi kasus COVID-19. Sinar matahari ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sinar ultraviolet dalam sinar matahari bersifat germisida. Seperti yang dijelaskan tadi, yang berakhiran ida itu adalah dapat membunuh. Seperti ini dapat membunuh bakteri bentuk vegetatif maupun bentuk spora. Walaupun untuk membunuh bentuk spora waktunya harus lebih lama, karena itu menjemur pakaian, tempat tidur penting untuk membunuh mikroba patogen. Jadi, salah satu karakteristik dari sinar ultraviolet ini adalah mampu menonaktifkan mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur. Jadi pada kasur yang sudah dipakai lama dalam rumah itu sebaiknya sekali dalam beberapa bulan itu dikeluarkan untuk membunuh mikroorganisme yang bersifat toksik yang berada pada kasur. Karena dengan terpaparnya sinar matahari, maka bakteri tersebut, spora tersebut, atau patogen yang berada pada kasur itu akan mati karena sinar matahari atau sinar ultraviolet. Kemudian, sinar X dan sinar gamma dapat membunuh mikroba karena merusak DNA dan menyebabkan ionisasi komponen sel. Perlu diketahui bahwa ionisasi pada komponen sel berdasarkan sumber yang saya baca itu adalah peristiwa lepasnya elektron yang berakibat pecahnya molekul-molekul dari sel sehingga terjadi kerusakan sel. Jadi, jika itulah fungsi dari sinar X dan sinar gamma, karena dapat membunuh dan menyebabkan ionisasi yang akan berakhir pada rusaknya komponen sel. Kemudian, radiasi dengan sinar X dan sinar gamma sering digunakan untuk sterilisasi benda yang tidak tahan suhu tinggi. Misalnya alat lab yang terbuat dari plastik, pompa suntik dari plastik, obat-obatan, dan alat operasi. Jadi ketika sinar ini atau radiasi ini digunakan pada benda yang tahan suhu tinggi seperti besi misal, maka itu tidak akan berpengaruh. Kemudian pendinginan. Suhu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba tertentu terhenti. Cara ini untuk mengawetkan bahan makanan yang mudah membusuk, misalnya daging. Jadi layaknya enzim, mikroba juga punya suhu optimum untuk beraktivitas atau untuk melakukan perkembangan. Karena jika terlalu tinggi suhunya atau terlalu rendah, maka akan menyebabkan denaturasi. Denaturasi ini adalah proses rusaknya komponen sel dalam tubuh mikroba sehingga akan rusak, akan mati. Namun ada pula mikroba yang akan mengalami redenaturasi atau setelah suhunya normal, maka ia akan kembali berkembang. Namun ada pula bakteri yang jika sekali suhunya tidak normal, maka bakteri tersebut akan langsung mati. Kemudian, karena pada suhu rendah ini, bahan makanan tidak akan dirombak oleh bakteri tertentu seperti Neisseria gonorrhoeae dan Treponema pallida. Lemari pendingin dengan suhu minus 20 derajat Celcius sehingga dapat digunakan untuk mencegah pembusukan makanan. Jadi, karena suhu dingin ini dapat menahan pembusukan, sehingga itulah mengapa sering memasukkan makanan di dalam kulkas, karena untuk mencegah pembusukan makanan dan makanan dapat bertahan lebih lama. Kemudian ini adalah pemanasan. Cara keempat dari proses sterilisasi. Yang pertama adalah pemanasan basah dengan menggunakan autoclave. Autoclave ini adalah alat
atau pemanas yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit dengan tekanan standar 1 atm atau 1 atmosfer standar. Itu untuk suhu ruangannya. Penggunaannya itu disertai uap air dan tekanan. Kemudian prinsip kerjanya yaitu alat atau bahan dibungkus dengan kertas dan wadah atau botol diletakkan dalam posisi rebah. Kemudian memasukkan air di dalam tangki dan setelah air mendidih akan terbentuk uap air, lalu uap air ini dialirkan ke ruang pensteril. Jadi kertas yang dipakai ini kertas biasa ya, bukan aluminium foil. Kemudian uap air akan menambah tekanan lalu diikuti kenaikan suhu di ruang pensteril sehingga tercapai tekanan 1/1,2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Dan dalam waktu 10-12 menit semua bentuk hidup seperti bakteri dan lain-lain dan spora akan mati karena suhunya yang sangat tinggi. Ini adalah gambar dari autoclave tadi, berbentuk kubus dengan pintu segitiga di depan dengan berbagai tombol yang ada. Kedua adalah merebus atau boiling, merupakan teknik disinfeksi termurah dan yang paling murah. Waktunya sekitar 15 menit setelah air mendidih, jadi air ini dipanaskan terlebih dahulu. Sel vegetatif mati dalam 5-10 menit. Tetapi spora dan kebanyakan virus mampu bertahan berjam-jam dengan cara ini. Jadi tingkat kekuatan dalam air panas atau dalam suhu yang panas itu lebih tinggi spora daripada lebih tinggi spora dan virus daripada sel-sel vegetatif karena hanya mampu bertahan dalam 5-10 menit. Kemudian pasteurisasi. Pasteurisasi ini adalah metode pengawatan makanan dengan cara memanaskannya untuk membunuh sebagian mikroorganisme yang ada dalam makanan. Khusus pemanasan dengan metode pasteurisasi ini dilakukan dengan suhu rendah sehingga sifat makanan tidak akan berubah dan nilai gizi dalam makanan tetap terjaga. Sesuai dengan namanya, pertama kali ditemukan oleh Louis Pasteur, yang di mana Louis Pasteur ini ahli kimia dan mikrobiologi yang berkebangsaan Prancis. Cara ini dapat dipakai pada susu, yakni mematikan Mycobacterium tuberculosis, Brucella sp, Salmonella sp, Shigella sp. Susu dipanaskan pada 65 derajat selama 30 menit. Jadi suhu optimumnya ini atau suhu yang pas adalah 65 derajat Celcius dan dalam kurun waktu 30 menit. Kemudian pemanasan kering. Dengan pertama yang pembakarannya itu merupakan cara sterilisasi yang 100% efektif. Namun terbatas penggunaannya. Kedua, oven. Oven ini adalah alat familiar yang kita dengar yang biasa dipakai untuk membuat kue ya. Untuk alat-alat yang dari gelas seperti tabung, botol, dan alat-alat dari katun. Pemanasan sampai 170 derajat selama 1 jam atau 140 derajat selama 2 jam. Jadi dapat diartikan bahwa jika suhunya tinggi maka membutuhkan waktu lebih sedikit dan untuk suhu rendah ataupun di bawah dari 170 maka membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Bila ada bahan dari katun jangan lebih dari 180 derajat. Jika suhu belum mencapai 100 derajat, oven jangan dibuka karena alat-alat gelas akan pecah dengan pendinginan mendadak. Jadi jika telah mencapai 100 derajat, ini harus didiamkan terlebih dahulu untuk sedikit pendinginan di dalam untuk melepaskan hawa-hawa yang panas keluar. Karena jika langsung dibuka seperti akan suatu gas yang tersimpan dalam tempat yang pengap. Jadi ketika dibuka itu akan seperti peledakan dan akan seperti terjadi pendinginan mendadak. Ini adalah gambar dari oven tadi. Gambar hasil dokumentasi. Kemudian pengeringan. Pengeringan akan menyebabkan larutan di sekeliling mikroba menjadi hipertonis sehingga air akan keluar dari sel mikroba dan mikroba akan mati. Gangguan tekanan osmotik ini akan diperhebat bila ditambahkan garam dan bumbu-bumbu seperti pembuatan ikan asin atau dendeng. Tapi cara ini bukan tindakan sterilisasi melainkan pengawetan.
tekanan osmotik berhubungan dengan tekanan osmotik, ini adalah tekanan hidrostatik yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semipermeable. Jadi khusus untuk pengeringan ini hanya digunakan untuk pengawetan, bukan untuk sterilisasi. Karena dengan pengeringan ini hanya akan menyebabkan berhentinya pertumbuhan dan mikroba dan perkembangbiakan mikroba. Nah, inilah alasannya mengapa hanya digunakan untuk pengawetan, bukan untuk sterilisasi. Karena sebagaimana diketahui, sterilisasi adalah proses pembersihan atau proses pembunuhan apapun bentuk hidup di dalam ataupun pada benda yang bersangkutan. Beberapa bakteri yang akan segera mati karena pengeringan, misalnya Neisseria gonorrhoeae dan N. meningitis, sedangkan Streptococcus pyogenesis dan Mycobacterium tuberculosis dapat tahan sampai berminggu-minggu. Jadi sangat kuat bakteri ini ya. Kemudian filtrasi atau cara terakhir untuk membuat steril cairan atau larutan yang termolabil atau dapat dikatakan mudah rusak karena pemanasan, seperti serum, enzim, atau antibiotik. Contoh filter antara lain filter Sage terbuat dari asbes, filter Berkefell dibuat dari diatomia, dan filter Cumberland dibuat dari porcelain. Filter ini mempunyai pori-pori yang sangat halus, 0,1 sampai 0,2 mikrometer. Sebagai filtrasinya, bebas dari bakteri tetapi tidak bebas dari virus karena virus masih dapat lolos dari saringan tersebut. Jadi sebagaimana diketahui bahwa virus ini ukurannya sangat kecil, karena itu dapat lolos dari saringan tersebut. Sekian dari saya Muhammad Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.